sungguh baik bagi kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kami percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu yang dahsyat bagi kami ada sampai hari ini. Oleh karena belas kasihan-Mu ya Tuhan, kami ada sampai saat ini. Mampukan kami terus ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan renungan. Tuhan memberkati pendengaran kami, Tuhan berkati hati kami dan pikiran kami. Ajar kami memahami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan penghiburan dan panggilan Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Yesaya 51 ayat 1-11, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat dalam Roma 11 sampai Roma pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Yesaya 51 ayat 1, demikian firman Tuhan.
Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang panggilan batu yang daripadanya kamu tergali. Yesaya 51 ayat 1-11 kembali menyampaikan pesan Tuhan yang dinubuatkan melalui Nabi Yesaya. Berbicara mengenai penghiburan bagi Sion di tengah masa pergolakan dan keletihan mental serta rohani. Sion yang dimaksud dalam bagian ini tidak semata-mata menunjuk pada kota Yerusalem yang secara fisik sebab kota itu sedang hancur dan umatnya dalam pembuangan. Melainkan Sion dalam pasal ini menggambarkan umat Allah yang tersisa atau the remnant, yaitu adalah orang-orang percaya yang masih memegang teguh iman mereka. Pasal ini hadir sebagai kesaksian mengenai kasih setia Allah yang mendalam dan tidak pernah berubah. Firman ini juga bukan hanya memberikan sentuhan emosional sementara saja, melainkan meletakkan dasar yang teguh bahwa pengharapan umat Allah tidak pernah bergantung pada situasi yang terjadi, melainkan pada karakter Allah yang kekal dan tidak berubah. Itulah sebabnya seruan pertama dalam pasal ini berbunyi, "Dengarkanlah aku." Sebuah panggilan yang menuntut umat Allah untuk kembali mengarahkan perhatian kepada Dia yang telah memanggil, membentuk, dan menopang mereka sejak semula. Tuhan memanggil bangsa-bangsa untuk memperhatikan hukum dan pengajarannya, sebab kebenaran Allah tidak terbatas dalam lingkup Israel. Ia menggenapkan karya keselamatan yang akan menjangkau segala bangsa. Ketika Yesaya menuliskan bahwa keselamatan Allah datang dalam sekejap mata, hal itu menggambarkan kepastian dan ketegasan tindakan Allah. Tidak ada kuasa dunia, sejarah, atau bangsa yang dapat menahan karya keselamatannya. Ayat 6 mengajak orang percaya untuk mengarahkan mata mereka ke langit dan bumi, lalu mengingat bahwa seluruh ciptaan akan lenyap seperti pakaian usang. Firman ini adalah pengingat bahwa dunia fana tidak dapat menjadi tempat yang menggantungkan harapan. Segala sesuatu yang diciptakan bergerak menuju kesudahannya, tetapi keselamatan Allah bersifat kekal. Ketika manusia menggantungkan pengharapannya pada dunia, ia sesungguhnya mengikat dirinya pada sesuatu yang rapuh. Hanya keselamatan Allah yang berdiri teguh melampaui waktu. Dengan demikian, orang percaya diajak untuk menilai kembali fondasi hidup mereka. Apakah tertanam pada dunia yang sementara atau pada Allah yang kekal? Pada ayat 7 dan 8, Tuhan menegur dan menguatkan. Di tengah tekanan sosial dan penghinaan, umat Tuhan dapat tergoda untuk meragukan komitmen iman mereka. Namun, Yesaya menegaskan bahwa celaan manusia bersifat rapuh dan sementara, bagaikan pakaian dimakan ngengat. Sebaliknya, keselamatan dan kelepasan dari Tuhan berlangsung turun-temurun. Fokus hati harus kembali kepada Allah yang setia. Firman ini menjadi penghiburan bagi setiap umat yang hidup dalam dunia yang sering tidak mengerti kebenaran firman. Dalam ayat 9-10 terdapat doa permohonan. Terjagalah, terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Ini bukan permohonan yang mencurigai Allah seakan ia lupa bekerja, melainkan ungkapan kerinduan agar Allah kembali menunjukkan karya penyelamatan seperti pada masa lampau. Mereka mengingat kemenangan Allah atas Rahab atau simbol Mesir dan penaklukan atas naga, yaitu simbol kekacauan dan musuh-musuh Allah. Mereka juga mengingat bagaimana Allah membuka jalan di laut bagi umatnya untuk menyeberang dengan selamat. Dengan mengingat karya-karya besar itu, umat mengakui bahwa Allah yang dahulu menyelamatkan adalah Allah yang kini tetap berkuasa. Soren Kierkegaard, seorang filsuf dan teolog, pernah menulis bahwa mengingat karya Allah bukan hanya aktivitas intelektual,
tetapi latihan iman yang meneguhkan jiwa dari ketakutan. Doa orang percaya dalam ayat ini adalah contoh iman yang menoleh ke belakang untuk mendapatkan kekuatan berjalan ke depan. Yesaya 51 bukan sekedar janji untuk masa lampau, melainkan firman yang relevan bagi gereja masa kini. Ketika kita berhadapan dengan pergumulan hidup, Tuhan memanggil kita untuk kembali mendengarkan suaranya. Ketika dunia terasa gersang, Ia menjanjikan pemulihan seperti Eden. Ketika celaan dan ketidakpastian menekan, Ia mengingatkan bahwa keselamatannya kekal. Dan ketika kita merasa seolah Tuhan diam, Ia menunjukkan bahwa kuasa-Nya tetap bekerja sebagaimana dahulu. Maka panggilan firman ini adalah agar umat Tuhan kembali menambatkan iman pada Allah yang memulai, menopang, dan akan menyempurnakan karya keselamatan dalam Kristus. Dialah pemenuhan tertinggi janji penghiburan bagi Sion, Dialah terang bangsa-bangsa, dan Dialah yang menuntun umat-Nya pulang dengan sorak-sorai. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Pada perenungan hari ini Bapa, biarlah firman ini merema bagi kami ya Bapa. Bukan sekedar janji untuk masa lampau, melainkan kami percaya firman-Mu yang relevan bagi gereja masa kini, bagi hidup kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, hidup kami selalu bergantung kepadamu. Biarlah Engkau yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan, dari hari ini hingga selama-lamanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami peka akan apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Terhadap panggilan-panggilan-Mu ya Bapa, biarlah kami dapat mendengar suara-Mu lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berilah kami kepekaan terhadap-Mu, terhadap sekeliling kami, terhadap lingkungan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi bagi kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom.